Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada minggu yang kedua, Minggu Diakonia pada hari ini, tema kita God's Impact in My Life dari Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan, Galatia 2 ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan berbahagialah saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan ini serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita God's Impact in My Life. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tema God's Impact in My Life memberikan kita pemahaman tentang pusat kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kehidupan kita berorientasi ke arah mana? Nah, hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah Injil Kristus, ini menjadi pertanyaan di awal. Kaum Yudaisme itu mempunyai pemahaman bahwa apa yang sudah dialami oleh orang Kristen sampai hari ini itu belum sempurna. Maka harus ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan baik yang harus taat secara total terhadap hukum Taurat. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini dalam pasal yang kedua Galatia, sebenarnya Paulus sedang menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Bahwa di jemaat Antiokhia di mana Petrus melayani, ia sudah lama di sana dan disenangi oleh jemaat yang ada di Antiokhia. Tapi kemudian dalam kunjungan Paulus bersama dengan tim ke Antiokhia, terjadi satu persoalan, ya, bahwa meskipun Petrus sudah lama bersama-sama dengan jemaat Antiokhia, bahkan dia katakan bahwa Petrus adalah orang Antiokhia. Jadi dia telah hidup baik secara budaya Antiokhia, dia sudah hidup secara pola hidup orang Antiokhia tentunya. Tapi kemudian ketika Paulus datang ke Antiokhia dalam satu jamuan makan, ia kemudian mengundurkan diri karena ia berpikir bahwa orang-orang Yahudi yang dari Yerusalem datang dan melihat saya kok beda sekarang. Kok saya bisa makan bersama-sama dengan orang-orang yang di luar Yudaisme. Dan ini merupakan sesuatu yang menjadi persoalan sehingga Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kenapa harus mengundurkan diri dari kelompok Antiokhia? Bukankah mereka juga dikasihi Tuhan? Kita orang Yahudi harus hidup taat pada hukum Taurat, tapi tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk orang-orang Antiokhia untuk hidup dalam aturan-aturan yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang siapa yang berpengaruh dan mempengaruhi kehidupan kita sejak kita percaya kepada Yesus. Apakah diri kita sendiri mempengaruhi semuanya, mengendalikan seutuhnya, atau budaya yang sedang ada dalam dunia ini, atau Kristus? Sebenarnya melalui surat Galatia pasal 2, Paulus sedang menegaskan bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, maka hukum tertinggi dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang yang percaya adalah Injil Kristus. Injil Kristus tidak bertentangan dengan hukum manapun, termasuk hukum Taurat. Kenapa? Karena Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, sebaliknya untuk menggenapinya. Maka
pengaruh Tuhan dalam kehidupan saya harus nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apakah dampak dari hidup yang dipimpin Allah bagi kita? Yaitu harusnya terjadi satu perubahan dalam hidup kita, semakin bertumbuh secara rohani dan semakin menyerupai Kristus bagi kehidupan kita. Inilah arah pertumbuhan iman bagi saya dan saudara. Kita mengucap syukur sampai hari ini oleh pertolongan Tuhan kita terus mengalami kemajuan dalam pelayanan kita, meskipun di tengah pandemi yang sedang berlangsung. Tapi Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Kita akan maju terus. Kita terus rindu untuk mengalami pertumbuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita semakin serupa dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah harapan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, jemaat Gereja Jakarta, Tuhan ingin supaya kita mengalami pertumbuhan, tapi bukan semakin sama dengan dunia, tapi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka hal yang pertama di ayat yang ke-19, hal yang harus berubah dalam kehidupan saya dan saudara dan nyata dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu pengabdian hidup. Ayat yang ke-19 dikatakan begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bagian pertama Paulus sampaikan bahwa saya telah mati oleh hukum Taurat. Artinya meninggalkan azas-azas lama yang tidak lagi diperlukan karena kegenapannya sempurna di dalam Kristus. Supaya apa? Kalau aku belum mematikan diriku terhadap hukum Taurat, aku tidak dapat mengabdikan diri kepada Kristus. Maka kalau aku hidup di dalam Kristus, maka pengabdian hidupku pun harus total kepada Kristus. Itu sebabnya kalau kita melayani hari ini, mengapa kita melayani? Ini sebuah pengabdian diri. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah Tuhan telah memimpin dalam 6 tahun bersama dengan Bapak Ibu Jemaat Gereja Jakarta dan tentunya bersama dengan Bapak Ibu Sintua dan Jemaat GPKB. Ini satu pengalaman yang begitu mengesankan. Tapi kemudian Tuhan mempercayakan pelayan yang lebih besar skalanya dari Jakarta. Dan ini semua adalah anugerah Tuhan. Dan ini saya terima sebagai tanggung jawab. Saya harus mengabdikan diri kepada Tuhan melalui lembaga kita, GKSIA. Saya harus melakukan segala sesuatu sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Oleh sebab itu, maka segala aturan-aturan yang tidak berkenan kepada Kristus, itu sudah saya harus tinggalkan. Kenapa? Kalau saya masih hidup dalam kehidupan lama saya, maka saya tidak mungkin akan mengabdi seutuhnya, memberikan hidup saya secara total bagi kemuliaan nama Tuhan. Paulus menegaskan bahwa ia sudah mati terhadap hukum Taurat. Kita harus ingat kalau Paulus ya bukan orang yang tidak mengerti tentang hukum Taurat. Justru pada Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan dia adalah orang yang sempurna dibandingkan dengan orang lain melakukan hukum Taurat. Tetapi dia harus meninggalkan semuanya itu dan dia harus mengabdikan diri kepada Kristus. Itu hal yang pertama yang dapat kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Karena kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, maka kita sudah meninggalkan pola hidup lama dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan firman atau Injil Kristus. Kini sepenuhnya kita mengabdikan diri untuk memuliakan Tuhan. Kita lihat dulu sebelum Paulus bertobat, ia mengejar orang-orang percaya untuk dibinasakan. Dia berkobar-kobar semangatnya untuk melakukan penganiayaan, persekusi bagi tiap orang yang mengikuti jalan lurus. Tapi setelah bertobat, ia mulai justru tidak lagi berjuang untuk hal-hal yang tidak berguna, yang justru membunuh manusia, yang justru menyiksa banyak orang. Tapi sekarang ia berjuang untuk Injil Kristus
sedapat mungkin ada orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja kita juga ada untuk hal itu. Bahwa gereja Gekisia secara sinodal dimulai dari Palabengkrung Gekisus, diawali dengan penginjilan oleh founding father kita, F.L. Tobing. Dan puji Tuhan, saya berkesempatan mengunjungi salah seorang dari jemaat pertama yang dibaptis oleh Bapak F.L. Tobing di Palabengkrung, Bengkulu Selatan. Tapi sudah 86 tahun, sudah sakit-sakitan ya, yang namanya juga orang tua. Tapi puji Tuhan, itu awal dari pelayanan Gekisia adalah supaya banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Artinya bahwa kalau saya dan saudara ada di sini hari ini, itu juga karena Injil Kristus. Dan kita hidup sesuai dengan Injil Kristus, dan kita terus memberitakan Injil Kristus sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Yang kedua, berbicara tentang pengaruh Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Setelah percaya kepada Yesus, harus kita tunjukkan dalam pusat kehidupan kita, yaitu saudara hidupnya berorientasi di mana. Kalau Kristus yang hidup di dalam hidup kita, kita di dalam Kristus, dalam hati kita ada Roh Kudus, maka orientasi kehidupan kita tidak lagi berbicara untuk saya, untuk aku, untuk kelompokku, untuk kami, tapi berbicara ini kami lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan. Ini berbicara soal orientasi. Bapak Ibu punya profesi yang bermacam-macam. Orientasinya apa? Apakah itu nanti untuk sebuah kebanggaan? Boleh-boleh saja, itu tidak salah tentang itu. Tapi harusnya ketika saya dan saudara berhasil dalam dunia, dalam profesi, dalam berbagai hal yang kita kerjakan, orientasi kita, saya mau berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Saya ingin sukses bagi kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang siapa pusat dalam kehidupan saya dan saudara. Diri sendiri atau Kristus. Kalau Kristus adalah pusat dari kehidupan saya dan saudara, maka orientasi kehidupan kita satu-satunya adalah Kristus. Kita melayani untuk Kristus. Kita memberi persembahan bukan untuk dicatat namanya di warta jemaat, tapi untuk Kristus. Kita mau bermisi bukan supaya nama kita semakin banyak, supaya ada promosi-promosi dan segala macam. Itu dicari orang-orang dunia. Nah, kalau kita sama dengan itu, apa bedanya? Kita harus berorientasi kepada Kristus. Pusat kehidupan saya dan saudara adalah Tuhan. Maka segala sesuatu yang kita kerjakan adalah Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah mati. Yesus telah mati untuk saya dan saudara. Ia telah mengorbankan segalanya. Maka hari ini, karena ia telah menebus dosa saya dan saudara, kita menjadi anak-anak baginya. Itu sebabnya maka kehidupan kita secara total adalah milik Kristus. Oleh karenanya, kalau saya dan saudara sadar bahwa hidupku yang kuhidupin hari ini adalah hidup karena iman di dalam Kristus Yesus, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Hidupku yang kuhidupi hari ini adalah hidup dalam iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya bahwa ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, kita ditebus seutuhnya, maka seutuhnya kehidupan saya dan saudara adalah bukan milikmu sendiri. Maka kita tidak boleh lagi hidup menurut apa yang kita pandang baik. Kita harus mengalami perbaharuan dalam budi kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Dan itu nanti akan nyata melalui tingkah laku, perkataan, juga dorongan-dorongan yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ayatnya yang ke-21. God's impact in my life
apa yang terjadi ketika Allah mempengaruhi seluruh kehidupan kita, maka terjadilah perubahan cara pandang karena satu pemahaman yang baru. Dulu Paulus adalah orang yang punya pemahaman bahwa orang di luar kelompok kami, orang yang bukan Yahudi dari keturunan Benyamin adalah musuh. Ini pemahaman sebelumnya. Tapi kemudian percaya kepada Yesus mengalami satu perubahan cara pandang. Bahwa cara pandangnya sekarang adalah cara pandang Yesus. Siapapun engkau, dari suku manapun engkau, maka engkau adalah orang yang dikasihi Yesus Kristus. Engkau sudah datang ke gereja, engkau belum masuk gereja, belum pernah mengenal Injil Kristus, Tuhan Yesus telah mati bagimu. Tuhan mengasihi engkau. Ini perubahan cara pandang. Ya. Kalau dulu kita selalu kotak-kotakan, oh ini orang Nias, ini orang Manado, ini orang Jawa, ini orang Batak. Di luar itu bukan teman. Tapi setelah percaya kepada Yesus, segala sesuatu harus berubah. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang apa lagi dari bangsa-bangsa lain. Dalam cara pandang Tuhan, Yesus yang memandang semua orang sama. Ia melihat semua orang membutuhkan keselamatan. Dalam cara pandang Tuhan, kita tidak beda dengan orang Yahudi pada dasarnya. Kita adalah sama-sama orang berdosa. Kalau kita tidak bertobat, kita akan binasa. Tapi kemudian berkat Allah mengasihi saya dan saudara, maka di antara kita tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi yang punya uang dengan yang tidak punya uang, yang sudah punya jabatan dengan yang belum punya jabatan. Dalam cara pandang Tuhan, Tuhan melihat semua orang tidak ada perbedaan. Semua adalah sama, orang berdosa. Kalau sudah percaya kepada Yesus, menjadi anak-anak Allah, punya hak yang sama, punya status yang sama di hadapan Tuhan. Dan harusnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cara pandang saya dan saudara juga harus searah dengan cara pandang Kristus. Jadi kalau Allah mempengaruhi kehidupan kita, maka akan terjadi perubahan dalam cara pandang dan juga pola kehidupan karena pemahaman kita yang baru. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita hidup dalam cara hidup yang baru, dalam pemahaman yang benar sesuai dengan Injil Kristus, maka kita akan memandang semua orang sama. Tidak ada perbedaan. Saya menerapkan itu selama 6 tahun bersama dengan Gekisia. Tidak ada perbedaan antara saudara dan saya. Kita semua sama, adalah hanya sama-sama anak-anak Tuhan. Betul, saya gembala selama 6 tahun di sini. Tapi itu bukan sebuah jabatan yang terlalu tinggi. Justru saya harus menghambakan diri kepada saudara-saudara sebagai pelayan. Dan itulah yang sudah kami lakukan selama ini. Kami mencoba berusaha sekuat tenaga kami. Yang mampu kami kerjakan. Kami menghambakan diri kepada Bapak Ibu Jemaat sebagai orang-orang yang pantas harus dilayani. Kami bukan pemimpin atau bos. Kami adalah pelayan bagi saudara-saudara. Kami berharap bahwa apa yang sudah kami taburkan ini akan terus mengalami pertumbuhan dan akan terus mengalami kemajuan. Nanti dengan gembala kita yang baru, Bapak Pendeta Guntur Silaban, mari terus bertumbuh bersama-sama. Kita fokuskan arah kehidupan kita, bahwa kalau Kristus yang hidup dalam hidup saya dan saudara, maka seluruh pengabdian kita arahkan untuk Tuhan. Orientasi kehidupan saya dan saudara adalah Kristus, dan pemahaman saya dan saudara akan terus mengalami perubahan demi perubahan. Maka dalam hal ini gereja kita juga harus bisa menerima mereka yang lemah, harus membuat mereka nyaman di dalam gereja kita. Mereka yang berdosa harus kita perbaiki bersama-sama. Bukan justru kita mempermalukan mereka, tapi sebaliknya kita merangkul mereka, dan gereja merupakan bengkel di mana yang berkarat-berkarat bisa dipoles di sana. Ya.
Di mana yang rusak-rusak kemudian diperbaiki. Itu gereja. Gereja itu kumpulan orang-orang gelap tadinya, tapi kemudian mau datang kepada terang Kristus, diperbaharui dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. God's impact in my life. Ini tidak hanya berbicara sekarang ini. Ini berbicara tentang kehidupan kita yang terus mengalami perubahan karena pengaruh Roh Kudus yang terus memimpin langkah kehidupan kita. Saya yakin bahwa pelayanan ini akan semakin besar, akan semakin kokoh, karena Yesuslah yang mempengaruhi kehidupan kita seutuhnya oleh Roh Kudus. Dia akan memimpin kehidupan saya dan saudara sehingga kita efektif dan efisien untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada satu cerita tentang seorang Hiro Onoda. Siapa dia? Dia adalah seorang prajurit Jepang yang pernah ditugaskan oleh pemerintah Jepang dalam satu perang, nanti mengakhiri Perang Dunia II di Pulau Lubang, Filipina. Hiro Onoda seorang prajurit yang begitu loyal terhadap pemimpinnya dan juga rasa nasionalismenya begitu tinggi sehingga ia betul-betul menjalankan tugasnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tahun 45 Perang Dunia Kedua berakhir. Tapi Hiro Onoda dia masih tetap ada di hutan Filipina menjalankan tugas. Lalu pemerintah Jepang mencari siapa nama-nama prajurit yang pernah dikirim dalam perang di Lubang, Pulau Lubang, Filipina. Lalu tidak ditemukan namanya. Tapi kemudian ini memang pasukan khusus yang ditugaskan tidak hanya saja untuk berperang, tapi menjadi mata Jepang, di mana dia tidak boleh mempercayai siapapun. Itu perintah daripada komandannya. Lalu kemudian dia menjalankan tugas. Dia menjalankan tugas sesuai dengan perintah bahwa dia tidak boleh mempercayai siapapun, ya, kecuali komandannya. Lalu dia menjalankan tugas itu. Perang sudah berakhir, pasukan Jepang ditarik kembali ke negerinya. Tapi di Filipina masih terjadi tembak-menembak. Antara siapa? Antara Hiro Onoda. Kita tidak tahu apa yang dilakukan. Selama 30 tahun, 1974 nanti baru ditemukan dia. Itu pun disuruh keluarganya. Keluarganya datang ke Pulau Lubang, Filipina, tolong jemput. Apa yang dia katakan? Saya tidak mau pulang. Kenapa? Saya sedang bertugas. Padahal perang sudah selesai. Lalu, kalian itu pasti mata-mata Amerika, katanya. Jadi dia tidak mau pulang. Dia tetap di sana dan berjuang sebagai seorang prajurit, seorang yang nasionalis membela bangsanya. Saudara kasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Lalu komandan yang mengutusnya pada saat itu sudah sangat tua. Lalu diminta oleh keluarga, tolonglah. Karena dia tidak pernah mau pulang kalau dia tidak dijemput oleh komandan yang pernah memberikan perintah untuk bertugas di Pulau Lubang. Lalu kemudian komandannya yang sudah tua ini harus turun dan kemudian pergi ke Pulau Lubang, Filipina. Dan dia menjemput si Hiro Onoda dengan pakaian seorang tentara, dengan pakaian yang begitu lusuh. Ya, bayangkan 34 tahun lamanya dia berada di sana dan dengan pakaian itu saja dia hidup dalam hutan Filipina. Untuk apa? Karena dia mau taat kepada komandannya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan ketika ia berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita adalah murid-murid Kristus, juga adalah prajurit Kristus. Kita harus mencintai lembaga kita. Kita harus berjuang untuk Injil Kristus. Kita harus tak sepenuhnya pada komandan agung kita, yaitu Yesus Kristus, kepala gereja yang kita layani. Mari kita mengarahkan pengabdian kita,
orientasi kehidupan kita dan cara pandang kita kepada arah yang benar. Kita kiblatnya adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah mati dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Mari kita mengasihinya secara total, bukan lagi hanya setengah hati. Kenapa? Kehidupan kita seutuhnya adalah miliknya. Maka sudah selayaknya hidupmu dan saya adalah dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila firman Tuhan ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kembali mengingatkan kami bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, seharusnya kehidupan kami dipengaruhi seutuhnya oleh Tuhan, dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Dan dengan disadarkan oleh bagian firman Tuhan ini, maka mulai hari ini kami akan kembali mengarahkan kehidupan kami searah dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya seluruh kekuatan kami arahkan untuk menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dalam bentuk pengabdian kepada Tuhan, melalui pelayanan, melalui kehidupan kami, melalui setiap kesuksesan yang kami capai, dan hidup kami senantiasa berpusat dengan Kristus. Dan kemudian kami memiliki pemahaman dan cara pandang yang baru. Kami tidak lagi melihat satu dengan yang dengan cara pandang kami manusia, tapi kami dapat memandang satu dengan yang lain dengan cara pandang Kristus. Biarlah matamu menjadi mata kami, kakimu menjadi kaki kami, tangan Tuhan ada pada tangan kami yang rela berkorban untuk melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, maka kemajuan kerohanian kami akan semakin nyata dan buah pelayanan kami akan dinikmati manis oleh banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah syukur doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.